Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana, yang selalu berbagi informasi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan makin berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, 6 kelurahan, dan 53 desa. Batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah selatan Samudra Hindia dan Selat Batu, sebelah barat yaitu Kabupaten Gianyar. Untuk melihat sejarah selengkapnya Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, mari saksikan video berikut ini. Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian timur Pulau Bali. Kabupaten Klungkung adalah pengekspor garam dan produk souvenir di Bali. Klungkung merupakan pusat utama peradaban sejarah Bali. Masa kerajaan Gelgel dan Klungkung. Pada masa kerajaan Klungkung menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bali. Ida Idewa Agung Jambe adalah pendiri kerajaan Klungkung tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gelgel. Pada waktu itu, kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan dari dinasti Kresna Kepakisan. Karenanya sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Samprangan dan Gelgel. Pada tahun 1650 terjadi pemberontakan oleh seorang perdana menteri kerajaan bernama I Gusti Agung Maruti yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Gelgel yang pada saat itu diperintah Dalem di Made. Gusti Agung Maruti mengambil alih kerajaan tersebut dari tangan Dalem di Made, raja terakhir yang memerintah kerajaan Gelgel. Pada waktu itu, Dalem di Made menyelamatkan diri dengan mengungsi ke desa Guliang di wilayah kerajaan Bangli, didampingi oleh Patih Agung yang masih setia bernama Rakrian Gusti Ngurah Ubon Tubu Kutawaringin atau Kiai Jumbu. Salah seorang putranya, Ida Idewa Agung Jambe, dengan panglima perangnya Patih Agung Rakrian Gusti Ngurah Ubon Tubuh Kutawaringin, kemudian berhasil merebut kembali kerajaan Gelgel dari cengkraman I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686 Masehi. Sejak itu Gelgel tidak lagi sebagai tempat kerajaan di daerah utara dari Gelgel yang kemudian dinamai Klungkung. Disitulah kemudian Ida Idewa Agung Jambe mendirikan istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya dan Jero Agung Kepatihan Pekanggelan Kiai Jumbu di sebelah baratnya. Sejak itu gelar Dalem tidak lagi dipergunakan bagi raja-raja yang memerintah di kerajaan Klungkung. Gelar yang disandang secara turun-temurun oleh raja-raja Klungkung disebut Dewa Agung. Selama pemerintahan dinasti Kepakisan di Bali terjadi 2 kali perpindahan pusat kerajaan, yaitu terjadi pada tahun 1350 sampai tahun 1908. Pertama dari Samprangan ke Gelgel
dengan menempati istana Suwicalingarsapura Ekspurisira Arya Kutawaringin yang dihaturkan oleh putranya yang bernama Kiai Klopagayana, dan berlangsung secara damai tahun 1383 Masehi dengan raja yang berkuasa dalam Ketut Ngelesir, dalam Watu Renggong, dalam Bekung, dalam Segening, dan dalam Limade. Kedua, pusat kerajaan pindah dari Gelgel Suwicalingarsapura ke pusat kerajaan Klungkung Semarajaya dengan Patih Agung Kiai Jumbu antara abad 17 sampai abad ke-20 dengan Raja Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Made, Dewa Agung Dimadia, Sri Agung Sakti, Sri Agung Putra Kusamba, dan Dewa Agung Iskringkanya. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai puncak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat, dan seni budaya pada abad ke-14 sampai abad ke-17 di bawah kekuasaan dalam Watu Renggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel Suwicapura, memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Terjadinya perang puputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di Keraton Semarapura. Beberapa raja telah memerintah secara turun-temurun di kerajaan Klungkung, dan yang terakhir adalah Ida Idewa Agung Gede Jambe, nama yang sama dengan nama raja yang telah mendirikan kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama. Wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Badung, Kerajaan Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Jembrana, Denpasar, dan Kerajaan Klungkung sendiri. Pada masa pemerintahan Raja Klungkung terakhir, yaitu Ida Idewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April tahun 1908 terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di kerajaan Klungkung. Serdadu Belanda di bawah komando Jenderal M. Bibras van Tonijen telah melakukan serangan terhadap kerajaan Klungkung. Raja Ida Idewa Agung Jambe dengan disertai para bahudanda pembesar kerajaan dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan pasukan Belanda. Namun semuanya sia-sia. Raja bersama dengan pengikutnya gugur di medan puputan. Sedangkan di pihak Belanda, walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka-luka, tapi tidak berarti apa-apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu dikenal sebagai puputan Klungkung. Sejak itu kerajaan Klungkung menjadi jajahan Belanda. Memasuki Perang Kusamba, yaitu tanggal 24 Mei tahun 1849. Kusamba, sebuah desa yang relatif besar di timur Semarapura hingga abad ke-18, lebih dikenal sebagai sebuah pelabuhan penting kerajaan Klungkung. Secara geografis, desa Kusamba memiliki posisi yang strategis sebagai pelabuhan utama kerajaan Klungkung. Desa Kusamba memiliki jejak sejarah atau historis yang penting dalam sejarah Bali. Nama desa Kusamba diambil dari urat kata kusa karena pada waktu itu banyak ditemukan tanaman tersebut di daerah yang saat ini kita kenal dengan nama Desa Kusamba. Desa Kusamba semakin dikenal dalam sejarah perpolitikan Bali manakala Raja Idewa Agung Putra membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu. Bahkan Idewa Agung Putra menjalankan pemerintahan dari istana yang kemudian diberi nama Kusanegara. Sampai di situ praktis Kusamba menjadi pusat pemerintahan kedua kerajaan Klungkung. Pemindahan pusat pemerintahan ini tak pelak turut mendorong kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan yang kala itu setara dengan pelabuhan kerajaan lainnya di Bali seperti Kute,
Nama Kusamba makin melambung manakala ketegangan politik makin menghebat antara Dewa Agung istri Kanya selaku penguasa Kelungkung dengan Belanda di pertengahan abad ke-19 sampai akhirnya pecah peristiwa perang penting dalam sejarah heroisme Bali. Perang Kusamba yang menuai kemenangan telak dengan berhasil membunuh Jenderal Belanda Jenderal Afmikkel. Drama heroik itu bermula dari terdamparnya 2 schooner perahu milik G.P. King, seorang agen Belanda yang berkedudukan di Ampenan, Lombok di pelabuhan Batu Laha di sekitar daerah persinggahan. Kapal ini kemudian dirampas oleh penduduk persinggahan dan Dawan. Raja Kelungkung sendiri menganggap kehadiran kapal yang awaknya sebagian besar orang-orang Sasak itu sebagai pengacau, sehingga langsung memerintahkan untuk membunuhnya. Oleh Max Lech, seorang penguasa asal Denmark yang tinggal di Kuta yang juga menjadi agen Belanda, dilaporkan kepada wakil Belanda di Besuki. Residen Belanda di Besuki memprotes keras tindakan Kelungkung dan menganggapnya sebagai pelanggaran atas perjanjian 24 Mei tahun 1843 tentang penghapusan hukum tawan karang. Kegeraman Belanda bertambah dengan sikap Kelungkung membantu Buleleng dalam perang Jagaraga, yaitu terjadi pada April tahun 1849. Karenanya timbullah keinginan Belanda untuk menyerang Kelungkung. Ekspedisi Belanda yang baru saja usai menghadapi Buleleng dalam perang Jagaraga langsung dikerahkan ke Padang Kof, sekarang Padang Bai, untuk menyerang Kelungkung. Diputuskan 24 Mei tahun 1849 sebagai hari penyerangan. Kelungkung sendiri sudah mengetahui akan adanya serangan dari Belanda itu. Karenanya pertahanan di Pura Gua Lawah diperkuat, dipimpin Ida Idewa Agung istri Kanya, anak Agung Ketut Agung dan anak Agung Mage Sangging. Kelungkung memutuskan mempertahankan Kelungkung di Gua Lawah dan Puri Kusanegara di Kusamba. Perang menegangkan pecah di Pura Gua Lawah, namun karena jumlah pasukan dan persenjataan yang tidak berimbang, Laskar Kelungkung bisa dipukul mundur ke Kusamba. Di desa pelabuhan ini pun Laskar Kelungkung tak berkutik. Sore hari itu juga Kusamba jatuh ke tangan Belanda. Laskar Kelungkung mundur ke arah barat dengan membakar desa-desa yang berbatasan dengan Kusamba untuk mencegah serbuan tentara Belanda ke Puri Kelungkung. Jatuhnya Kusamba membuat geram Dewa Agung istri Kanya. Malam itu juga disusun strategi untuk merebut kembali Kusamba yang melahirkan keputusan untuk menyerang Kusamba 25 Mei tahun 1849 dini hari. Kebetulan malam itu tentara Belanda membangun perkemahan di Puri Kusamba karena merasa kelelahan. Hal ini dimanfaatkan betul oleh Dewa Agung istri Kanya. Beberapa jam berikutnya, sekitar pukul 3.00, dipimpin anak Agung Ketut Agung, Sikep dan Pemating Kelungkung menyergap tentara Belanda di Kusamba. Spontan saja tentara Belanda yang sedang beristirahat itu kalang kabut dalam situasi yang gelap dan ketidakpahaman terhadap keadaan di Puri Kusamba. Mereka pun kelabakan. Dalam keadaan kacau balau itu, Jenderal Mikkel berdiri di depan Puri untuk mengetahui keadaan tentara Belanda menembakkan peluru cahaya ke udara. Keadaan pun menjadi terang benderang. Justru keadaan ini dimanfaatkan Laskar Pemating Kelungkung mendekati Jenderal Mikkel. Saat itulah sebuah meriam kanon yang dalam mitos Kelungkung dianggap sebagai senjata pusaka dengan nama I Selisih, konon bisa mencari sasarannya sendiri, ditembakkan dan langsung mengenai kaki kanan Mikkel. Sang jenderal pun terjungkal.
Kondisi ini memaksa tentara Belanda mundur ke Padang Bai. Jenderal Mikl sendiri yang sempat hendak diamputasi kakinya akhirnya meninggal sekitar pukul 23.00. 2 hari berikutnya jasadnya dikirim ke Batavia. Selain Mikl, Kapten H. Evers dan 7 orang tentara Belanda juga dilaporkan tewas, termasuk 28 orang luka-luka. Dari kerajaan Klungkung sendiri kehilangan sekitar 800 laskar Klungkung, termasuk 1000 orang luka-luka. Namun perang Kusamba tak pelak menjadi kemenangan gemilang karena berhasil membunuh seorang jenderal Belanda. Sangat jarang terjadi Belanda kehilangan panglima perangnya, apalagi Mikl tercatat sudah memenangkan perang di 7 daerah. Meski akhirnya pada 10 Juni 1849 Kusamba jatuh kembali ke tangan Belanda dalam serangan kedua yang dipimpin Letkol van Spijken. Perang Kusamba merupakan prestasi yang tak layak diabaikan. Tak hanya kematian Jenderal Mikl, Perang Kusamba juga menunjukkan kematangan strategi serta sikap hidup yang jelas pejuang Klungkung. Memasuki Perang Puputan Klungkung, yaitu tanggal 21 April tahun 1908. Puputan Klungkung diawali oleh peristiwa Perang Gel-Gel yang meletus tanggal 18 April tahun 1908. Kemudian tanggal 21 April tahun 1908, Belanda menggerakkan angkatan lautnya dari pantai Jumpai dan keesokan harinya mendarat di Kusamba dan menyerang Klungkung dari arah timur, barat, dan selatan. Raja Klungkung Idewa Agung Jambe beserta keluarga dan rakyat bertempur habis-habisan sampai akhirnya gugur. Ini adalah perlawanan bunuh diri yang syarat ritual oleh penguasa dan pengikut mereka terhadap detasmen pasukan kolonial Belanda yang dipersenjatai dengan baik. Pada akhirnya hampir 200 orang Bali terbunuh oleh peluru Belanda. Setelah kejadian ini, Klungkung ditempatkan di bawah pemerintahan langsung Belanda. Pada tahun 1929, keponakan penguasa terakhir Dewa Agung Oka Geks diangkat menjadi bupati oleh penguasa kolonial. Memasuki tahun 1938, statusnya dan 7 bupati Bali lainnya diakui kedaulatannya sebagai Zelbestur atau raja. Setelah pembentukan negara Indonesia Kesatuan di tahun 1949 sampai tahun 1950, jabatan raja telah dihapuskan di Bali dan di tempat lainnya. Gelar Dewa Agung tidak dipergunakan lagi seiring dengan kematian Dewa Agung Oka Geks, yaitu pada tahun 1964. Sejak itu, anggota-anggota keluarganya beberapa kali terpilih untuk memimpin Klungkung sebagai bupati. Masa Hindia Belanda tahun 1929 sampai tahun 1942 guna memulihkan situasi kerajaan Klungkung yang baru saja ditaklukkan, yaitu dalam upaya agar rakyatnya mau memberikan simpati serta dukungan kepada pemerintah kerajaan yang baru. Maka pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengangkat seorang tokoh yang tepat untuk menjadi raja. Tokoh tersebut tiada lain ialah Ida Idewa Agung Gede Oka Geks. Penobatannya yakni sebagai regen dilakukan pada bulan Juli tahun 1929. Siasat ini dapat memulihkan keadaan di kerajaan Klungkung sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Memasuki masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1929 sampai tahun 1945. Zelbestur atau dikenal juga dengan istilah Swapraja adalah istilah untuk wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Status Swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi serta berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya.
Pemerintahan pendudukan Jepang yaitu pada tahun 1942 sampai tahun 1945 menggantikan status daerah Swapraja menjadi Kochi. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1958, tanggal 9 Agustus 1959 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi daerah tingkat 2 Klungkung. Masa pemerintahan Indonesia 1945 hingga sekarang. Ketika dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, maka Dati II diubah dengan nama Kabupaten Dati II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggantikan nama kabupaten. Dan seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April tahun 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1992. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura. Hari jadi Kota Semarapura bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Klungkung, Provinsi Bali mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sampai bertemu kembali dalam video kami berikutnya.